Yang kedua, rahmat yaitu apa? Diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ini syaitan. Seperti tadi kita mendengar murid kita mengatakan tentang awsaf, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau katakan, kalau seandainya ya zaman ini seluruhnya diberikan kepadaku untuk menulis sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka waktu itu tidak akan pernah bisa mencukupi untuk menulis keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk menanamkan rasa mahabbah kita ingin sebutkan sedikit, karena setiap malam Minggu Sabtu kita membaca Maulid At-Tiba. Ya, di akhir selalu dibacakan di akhir. Ketika setelah mahal qiyam yaitu awsaf Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan baca sedikit agar kita mengetahui bagaimana keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk nabi kita. Sehingga ketika kita tahu dan mengenal itu siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pun mengetahui betapa keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah tertanam di dalam diri kita al-mahabbah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan al-mahabbah thamaratul ma'rifah. Cinta adalah buah daripada perkenalan. Kalau tentu dikatakan tak kenal tentu tak sayang. Maka kita akan bahas sedikit, yaitu bagaimana Syekh Abdul Rahman At-Tibai beliau mengatakan di dalam Maulid di akhir Syama'il, beliau katakan wa kana sallallahu alaihi wasallam hasanan nasi khalqan wa khuluqan. Lihat kalimatnya. Beliau katakan wa kana sallallahu, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan, sebaik-baiknya manusia khalqan wa khuluqan, yaitu baik bentuk tubuhnya ataupun akhlaknya. Dari dua ini sudah kita bisa bayangkan. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi kita mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaikan mutiara yang berada di antara bebatuan. Tentu bisa kita bedakan mana mutiara mana batu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu indah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu istimewa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khalqan wa khuluqan. Makanya di dalam syair pun dikatakan tidak didapatkan kegantengan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melampaui daripada, tidak ada satupun makhluk yang memiliki kegantengan melampaui daripada kegantengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Yusuf orang terganteng, tapi gantengnya Nabi Allah Yusuf tidak sama dengan gantengnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Yusuf tatkala itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Yusuf, yang ketika Nabi Allah Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, lalu diambil dan dibeli oleh orang yang kaya ketika itu, kemudian si perempuan orang kaya tersebut mendapatkan fitnah. Dia melihat bagaimana gantengnya Sayyidina Yusuf alaihissalam, sampai dia berusaha si perempuan itu untuk memperkosa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Makanya ramai khabar di kota Mesir ketika itu bahwa seorang perempuan yang terhormat, dia wa'iyadzubillah sampai-sampai mau memperkosa budaknya. Kemudian si perempuan itu kesal dengan apa yang tersebar di kota Mesir, maka dipanggillah perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir ketika itu. Subhanallah, mereka diberikan oleh si perempuan tadi, setiap satu perempuan itu diberikan satu pisau dengan bawang. Diperintahkan mereka untuk memotong itu bawang. Kemudian subhanallah, Nabi Allah Yusuf keluar di hadapan mereka. Spontan mereka mengatakan, mahadal bashar, apa ini manusia? Manusia apa ini? Mereka takjub karena kegantengan Nabi Allah Yusuf, sampai-sampai ketika itu mereka memotong bawang tanpa mereka sadari tangan-tangan mereka pun terpotong dan mereka tidak merasakan
Yusuf alaihi salam. Itu Nabi Allah Yusuf yang begitu ganteng. Lalu kalau kita bayangkan bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kegantengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bayangkan alangkah meruginya kata Rasul, wailul liman lam yarani. Wail, celakalah, api neraka wailah bagi orang-orang yang tidak pernah bisa melihatku wa iyadillah. Lalu ditanya oleh sahabat, "Wa man lam yarak ya Rasulullah?" Siapa yang tidak akan mampu untuk bisa melihatmu ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau untuk mencintaiku, orang-orang yang tidak mau untuk melaksanakan apa yang telah aku perintahkan kepada mereka. Pantas kata Syaibul Maulid ya Atibak, kana sallallahu alaihi wasallam hasanan nasi khalqan wa khuluqan, akhlaknya pun begitu bagus. Lalu dikatakan wahdahum ilal hadi turuqa, kemudian ya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memberikan hidayah, petunjuk bagi semua manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khuluqul Quran, lihat bagaimana adapun akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala pun katakan di dalam surat An-Nun, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh kau ya Muhammad memiliki akhlak yang begitu mulia. Makanya Rasul pun katakan untuk kita umatnya. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, aqrabu manzilatan minni yaumil qiyamah aktsaruhum ahasinukum akhlaqa. Barang siapa yang kedudukan yang paling dekat denganku kelak yaumul qiyamah adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka ini anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengetahui bahwasanya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah mulia, kemudian Rasul katakan orang-orang yang paling dekat dengan beliau kelak yaumul qiyamah adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah katakan, kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik yang patut kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Tata cara bagaimana beliau nyisir, tata cara bagaimana beliau menggunakan pakaian, tata cara beliau menggunakan lidah, tata cara beliau menggunakan imamah, tata cara beliau berucap, tata cara beliau bermuamalah. Itu jadikan contoh bagi kita jika betul-betul kita ingin mendapatkan keistimewaan dari Allah untuk dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul